Selamat pagi Ibu Guru. Duduk siap, gerak. Ya teman-teman Ibu Guru, sebelum kita mulai kita belajar pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa untuk kepercayaan dan keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sehat semuanya? Amin. Ya, Ibu absen dulu ya. Dan dengarkan namanya baik-baik. Arfa Bulon. Hadir Bu. Abdul Rahim Al-Katiri. Siap, ada Bu. Muhammad Akbar. Hadir Bu. Rizky. Hadir Bu. Raranya. Hadir Bu. Ya, Minawati. Hadir Bu. Ya. Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti yang sudah kita pelajari di minggu depan, minggu kemarin, bahwa kita mempelajari tentang materi apa? Bu Ida? Siapa tadi yang masih ingat materinya? Tentang apa? Lidah statis. Ada yang masih ingat? Pelajaran waktu di kelas 2 kemarin. Lidah statis artinya diam. Lidah itu artinya cairan. Nah, berdasarkan materi-materi tersebut, hari ini kita akan masuk pada materi listrik. Tidak membahas lidah. Ya. Nah, di atas adalah materi kita terkait Listrik statis. Nah, adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran kita pada kali ini adalah menerapkan listrik statis dan listrik dinamis. Yang kedua, untuk prakteknya melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis. Lalu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, jujur, teliti, komunikatif, bertanggung jawab dalam mengidentifikasi sifat-sifat muatan listrik yang tepat. Yang kedua, menentukan interaksi muatan-muatan listrik. Yang ketiga, menentukan besar dan arah daya listrik berdasarkan hukum Coulomb. Yang keempat, mengaplikasikan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain kita belajar, ada penilaian-penilaian yang terdapat dalam pembelajaran ini, yakni mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan atau kognitif, dan penilaian untuk keterampilan yang nantinya kalian akan lakukan dalam metode praktek dan dituangkan dalam LKPD dan nantinya Ibu akan bantu. Lanjut. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dari segi pengetahuan yaitu mengidentifikasi sifat-sifat muatan listrik dengan tepat. Yang kedua, menentukan interaksi muatan-muatan listrik. Yang ketiga, menentukan besar dan arah gaya listrik berdasarkan hukum Coulomb dan mengaplikasikan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk materi kognitifnya, ada juga tujuan untuk keterampilannya yaitu melakukan percobaan listrik statis dengan bahan isolator sederhana dan mempresentasikan laporan hasil pekerjaan dari hasil analisis keterkaitan konsep listrik statis dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi di keterampilan yang poin 4.13.1 itu berbahan dasar isolator. Isolator itu adalah bahan-bahan yang sukar untuk menghantar listrik. Seperti kita pelajari yang waktu di SMP kemarin ya, bahan isolator yang susah untuk menghantarkan listrik seperti apa? Plastik, lagi kayu, kertas, itu semua kan bahan yang sukar untuk menghantarkan listrik. Tapi kenapa nantinya bisa menghasilkan muatan-muatan listrik? Nah, dari pelajaran ini. Untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang listrik statis. Nah, di atas itu, apa sih itu listrik statis? Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara membuat arus listrik melepaskan muatan listriknya. Nah, ini muatan listrik itu tetap ada sampai benda melepaskan sendiri muatan listriknya. Contohnya bagaimana? Kalian biasa bermain kan dengan menggunakan gitar. Yang digosok-gosok di rambut. Itu apa yang terjadi?
lebih banyak daripada jumlah elektron. Proton itu muatan positif, berarti positif. Sementara elektron itu yang bermuatan negatif. Dan begitu pula sebaliknya. Benda yang bermuatan sejenis akan saling tolak menolak. Saat didekatkan dan sebaliknya jika berbeda akan saling menarik. Contohnya saja seperti kalian, laki-laki dan perempuan. Kalau sesamanya laki-laki kan pasti akan tolak menolak. Nah, yang saling mencari itu perempuan dan laki-laki, berlawanan jenis. Jadi ketika ada satu ruangan semuanya laki-laki itu pasti akan terjadi tolak menolak juga. Itu diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, lanjut untuk konsep dasar listrik statis, yakni kejadian potongan kertas kecil bisa berinteraksi dengan penggaris yang telah digosok-gosok, dapat dijelaskan dengan konsep dasar listrik statis seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, Al-Katiri. Karena membahas tentang listrik tertentu tidak akan lepas dari yang namanya muatan listrik statis atau elektrostatistik. Membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Nah, di atas ini di layar ini ada, kalian bisa lihat beberapa contoh balon. Kok balon bisa membuat rambut kita berdiri? Itu setelah balon digosok-gosokkan ya. Balon digosok-gosokkan, kemudian bagian yang digosok itu sudah terasa panas, didekatkan dengan rambut, maka rambut akan berdiri. Nanti kalian bisa praktek sampai di rumah. Nah, berikut ada contoh penggaris atau mistar yang setelah digosokkan bisa didekatkan dengan rambut juga, bisa juga didekatkan dengan kepingan-kepingan kertas. Yang berikut sisir yang telah digosokkan didekatkan dengan kepingan-kepingan kertas. Seperti itu ya. Nah, dari konsep dasar ini yang kalian harus membuktikan nantinya. Apa betul sih berdasarkan teori dan yang ibu guru jelaskan? Bisa tidak terjadi. Biasa juga kalian kalau habis menonton televisi kan mendekatkan tangan di bagian permukaan televisi itu akan terasa ada kayak kesetrum. Itu karena adanya muatan listrik. Mari kita simak video berikut. Saya perlihatkan gambar videonya. Statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika menyisir rambut yang kering dengan menggunakan sisir plastik akan menimbulkan bunyi gemerisik. Jika sisir itu didekatkan pada potongan kertas, maka sisir plastik akan menarik potongan kertas tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Fenomena ini dapat terjadi karena ketika sisir plastik digosokkan ke rambut, maka terjadi ketidakseimbangan muatan listrik pada benda karena elektron pada rambut pindah ke sisir plastik, sehingga sisir plastik akan kelebihan elektron. Akibatnya dapat menarik potongan kertas. Agar lebih memahami konsep listrik statis, mari kita simak simulasinya dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Tujuan dari percobaan ini yaitu Ya, jadi di gambar di video di atas itu coba diperhatikan antara balon dengan switcher yang terbuat dari wall. agar simulasi ini kita dapat menampilkan semua muatan yang terdapat pada balon, jaket yang berbahan wol, dan bibit tembok. Percobaan yang pertama adalah kita akan mengamati perubahan muatan listrik yang terjadi ketika balon digosok-gosokkan ke kain wol. Kemudian pada percobaan yang kedua kita akan mengamati peristiwa yang terjadi ketika balon yang telah digosokkan ke kain wol kita dekatkan ke dinding tembok. Coba kita lihat peristiwa berikut ini. Ketika balon kita gosok-gosokkan ke kain wol, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke balon. Nah, elektron tadi itu bermuatan apa? Elektron bermuatan negatif. Kalau yang bermuatan positif Proton. disebut ya proton. Yang plus itu adalah proton. Dia mendekatkan semua elektronnya tertarik dari balon. Kemudian balonnya didekatkan ke dinding. Nah, elektron yang ada pada dinding karena dia sesama elektron maka saling menjauh. Itu yang mendekat adalah Proton sama elektron. Tuh, lihat yang hijaunya itu, hijau ke biru itu, hijau jauh. Akibatnya terjadi Itu karena dia sejenis. antara tembok dengan balon, sehingga balon akan Itu untuk
uji keterampilannya. Nanti bisa disetor kembali pada pertemuan berikut. Tapi harus dilengkapi dengan video ya, video pembuktian. Nah di atas ini untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi listrik statis, Ibu akan kasih beberapa soal. Silakan kalian kerja dulu. Kapan lagi? Oh, kemana dibuat? Tidak. Di atas itu ada kayak kolom. Berbicara mengenai listrik statis, berarti kita juga akan berbicara dan mempelajari tentang kayak kolom. Kayak kolom, pada kolom menyimpulkan bahwa suatu benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak-menolak pada kuadrat yang sama, sedangkan muatan yang berlawanan akan saling tarik-menarik pada muatan kuadrat yang sama. Nah, dijelaskan di gambarnya ada itu plus-plus dan plus-minus. Arah panahnya juga jelas. Kalau dia plus minus berarti dia tarik menarik. Kalau dia plus plus dia akan tolak menolak. Nah berikut untuk gaya listrik statis juga disebut dengan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Dirumuskan sana muatan kali jumlah elektron. Koefisien yang K-nya ya. Nah, selain gaya Coulomb, kita juga akan mempelajari tentang medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Jadi singkatnya, medan listrik merupakan suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik merupakan efek yang timbul oleh muatan listrik dalam suatu benda. Nah, di sampingnya itu ada sebuah gambar. Itu gambar arah gerak dari muatan listrik yang terdapat pada suatu benda. Dari positif ke negatif, sama dengan aliran air juga dari yang tinggi ke yang rendah. Begitu pula juga untuk listrik. Arah medan listrik suatu benda bermuatan listrik bisa digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Sebuah muatan positif memiliki garis gaya listrik menjauhi atau keluar dan muatan dari muatan negatif memiliki garis gaya listrik mendekati atau masuk pada muatan positif. Ada yang sampai di sini ada yang mau bertanya? Hampir mirip Bu juga dengan arah kalau ketika kita berbicara mengenai magnet, magnetnya juga putarannya dari positif ke negatif, sama halnya dengan medan listrik. Jadi ada medan magnet, ada medan listrik. Perbedaannya apa? Namanya medan itu adalah daerah di sekitar yang masih terpengaruh oleh gaya magnet dan gaya listrik. Jadi perbedaannya ada medan listrik dan medan magnet. Kalian sudah bisa membedakan itu toh? Nah, berikut ada rumus-rumus dari listrik statis yang tadi bertanya, H itu apa, Q besar itu apa, I kecil itu apa, E itu apa? Tuh ada semua di dalam situ. R itu jari-jari, koefisien, efektif. Nah, untuk analisisnya ini nanti kalian bisa menuangkan pada proses penugasan. Ya. Nanti Ibu akan paparkan tampilkan ini untuk rumusnya supaya kalian bisa memanfaatkan dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Selanjutnya, nah di sini dikatakan sebagai panduan kalian di LKPD. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita kalian diarahkan untuk mengerjakan satu LKPD. LKPD itu bisa terisi ketika kalian bisa melakukan satu praktek mini percobaan tentang listrik statis. Prakteknya kayak gimana Ibu? Nah, nanti akan saya perlihatkan satu video yang Ibu pernah lakukan dengan beberapa teman di sini. Kalian harus melakukan itu juga. Apa betul terjadi tidak? Karena Ibu guru sudah pernah buat dan berhasil. Berarti pasti kalian juga bisa. Butuh kesabaran yang kuat ya. Ya, Ibu akan perlihatkan video yang nantinya kalian akan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah wartawan untuk melakukan eksperimen dengan konsep listrik statis menggunakan bahan isolator FE. Kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama
kemudian menyiapkan botol mineral besar, tisu atau kain, dan air mineral. Isi botol dengan air mineral sebagai penjaga untuk keseimbangan. Selanjutnya, kita menggosok-gosok sedotan dengan menggunakan tisu atau kain hingga sedotan benar-benar basah panas. Tidak terkena arus listrik, tapi setelah digosokkan maka akan menghasilkan muatan-muatan Simpan salah listrik. satu sedotan di atas botol mineral tadi. Dan Setelah sedotan yang digosokkan satu beberapa dipisahkan. saat, Perhatikan apa yang terjadi. Apabila salah satu bagian sedotan yang telah dia berputar kayak bagaimana arahnya? Dia mengikuti sedotan di mana? Ya, karena mengikuti karena dia mengikuti arah putaran dari sedotan, berarti ada dua muatan yang berbeda. Ketika dia mengikuti, misalnya posisi sedotan kan seperti ini toh? Tadi Ibu posisikan seperti ini di depan. Nah, yang ini di belakang ini dia mengikuti. Berarti ada dua jenis muatan yang berbeda. Ketika nanti Ibu posisikan sedotannya di bagian belakang, sementara yang melintang ini dia menjauh, berarti ada dua jenis muatan yang berbeda. Karena dia akan menolak, dia tidak mau mendekat. Lanjut di videonya. Coba dilihat. Nah, ini dia mengejar. Nanti dia mendekat dia. Ini yang menolak. Itu ya. Dia seolah mendorong toh. Mau mendekat tapi dia menjauh. Mudah kan? Waalaikumsalam. Nah, mudah-mudahan dari tampilan ini yang Ibu Guru sudah pernah lakukan, kalian bisa mencobanya, membuktikannya juga apa betul seperti itu. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa yang terjadi di dalam video tersebut karena dia menghasilkan muatan yang disebut muatan listrik statis. Statis itu artinya diam. Yang mana yang namanya diam? Bedanya Ibu, yang dipasang di rumah-rumah itu statis tidak? Bukan, itu yang namanya dinamis. Itu yang bisa mengalirkan arus listrik, bisa mengalir dalam darah. Sehingga kalian saat memegang arus listrik merasa kesetrum. Kalau kita memegang alat yang tadi tidak merasa kesetrum, karena dia bukan listrik dinamis. Ini yang namanya listrik statis. Jadi sudah tahu bedanya apa? Ya. Antara dinamis dan statis. Sejauh ini ada yang mau bertanya terkait materi kita pada hari ini? Tidak apa-apa, itu pembelajaran untuk kalian toh. Kan kalian juga belajar fisika toh? Bisa bisa bertanya. Kemarin kapan sempat Ibu pembelajaran di sekolah. Maka ini ketika gurunya masuk toh, membahas fisika, kita cari-cari kebenaran yang benar itu pendapat. Harus ini memang begitu mudah. Jadi dia bisa menghasilkan dari penghantar listrik yang baik itu adalah bahan-bahannya dari konduktor sama dengan penghantar panas yang baik. Pengembangan dari konduktor misalnya besi, tembaga, ya kan? Dari kalian sudah masuk. Jadi mama dulu ini Lara ini pusing. Naik pulang ini naik apa ya? Hari ini pusing. Nanti besok satu lagi. Bulan terbang. Ada dari Jangan
semua arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari sebuah benda ke benda lain.
Gambarnya Pak. Tidak. Sudah Bu. Coba lihat. Lihat gambarnya. Gambar tadi. Gambarnya kayak apa? Oke, perhatian anak-anak sekalian. Jadi berdasarkan materi tadi yang Ibu sudah paparkan di atas, dan nanti kalian sudah tahu ya apa yang mesti kalian lakukan di rumah. Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, sebaiknya dikumpul dulu tugasnya. Bisa satu kalau berdiri satu kalau harus tertib, tapi kalau ini mewakili satu pembelajaran semuanya. Kayak nggak kacau. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa disimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sebelum kita menutup? Siapa yang mau menyimpulkan? Coba yang di depan dulu. Coba sedikit. Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda yang memuatkan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Arah medan listrik suatu benda bermanfaat listrik bisa digambarkan dengan garis gaya listrik. Ya, jadi medan listrik itu bisa digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Gaya listrik ini terkait dengan medan listrik. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Akbar. Listrik adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda, muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari sebuah benda ke benda lain. Ya, makanya perpindahan elektron. Oke, lanjut. Masih ada yang mau berargumen menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Apa lagi? Ya, silakan akhiri. Nah, di sini kita terdapat dua buah muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikenakan muatan positif jika proton lebih banyak daripada jumlah elektronik, dan begitu sebaliknya, sedangkan benda yang tidak memiliki muatan tersebut netral. Benda bermuatan sejenis akan saling tolak menolak saat dikenakan, dan sebaliknya jika benda muatan akan saling tarik menarik. Interaksi antara muatan listrik dijelaskan dan gaya kolom. Dengan Gaya kolom. Terima kasih. kolom. Iya, terima kasih. Coba berikan aplaus untuk pembelajaran kita kali ini yang dapat disimpulkan
tarik kesimpulan bahwa listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap dan dalam keadaan statis atau dinamis. Iya. Oh, iya. Jadi ada dua jenis muatan. Muatan positif disebut sebagai apa tadi? Proton. Kalau muatan negatif apa? Elektron. Ketika kedua muatan yang sama didekatkan, maka dia akan apa? Tolak menolak. Dan untuk ketika kedua muatan yang tidak sejenis didekatkan, maka dia akan apa? Tidak sejenis. Dia akan tarik menarik. Jadi itu pembelajaran kita kali ini. Gua harap kalian akan masih mengingatnya. Apa sampai di sini masih ada yang mau bertanya terkait mungkin pembelajaran kita dan pembelajaran kita minggu depannya seperti apa? Ada yang mau bertanya? Bisa diangkat tangannya. Belum jam berapa? Sebentar lagi kita tutup pembelajaran. Ada yang mau bertanya terkait materi kita? Siapa? Silakan. Narul. Bisa. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Atau Akbar, Al-Katiri? Bisa ditanyakan. Jangan sampai nanti di rumahnya pada saat kalian mengerjakan mengisi LKPD yang ibu nanti bagikan, kalian tidak paham apa yang mau kalian kerjakan. Apa kalian sudah paham semua? Yang tadi ada video kan? Yang ibu sampaikan di atas kan? Nah, jadi kalian membuat bentuk percobaan sederhana di rumah dari jenis bahan isolator. Sampai sini ada yang mau? Kalau tidak ada, oke, silakan kamu. Saya yang bertanya, gimana dari LKPD Pak? Oh iya, LKPD itu sebenarnya nama baru dari LKS, Lembaga Kerja Siswa. Kalau LKPD, karena sekarang itu penyebutannya bukan lagi ke siswa, tapi peserta didik. Jadi lembaga kegiatan peserta didik. Nah, terkait mengenai LKPD yang tadi dipertanyakan, jadi tugas kalian di rumah untuk kita bahas di minggu depannya adalah kalian membuat satu percobaan sederhana seperti yang ibu tadi sudah tampilkan di video yang ibu kerjakan itu. Bisa kalian membuat bentuk percobaan yang lain yang lebih sederhana, tapi dengan menggunakan jenis bahan isolator. Yang tadi kan digunakan sedotan itu. Jenis bahan isolator tadi apa saja? Sedotan, kain, botol, tisu atau lain? Tisu atau lain? Kertas, gunting, apa lagi? Las, dan juga balon dan lain-lain. Dan nanti itu dibuat terus diisi dalam LKPD-nya. LKPD-nya akan dikirim dalam bentuk link. Silakan kalian klik linknya dan buka di dalam form. Oke? Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka ibu akan kembalikan ke ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-teman. Untuk siap dan baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri siap, gerak. Kepada ibu guru diberi hormat. Selamat siang, Ibu.